Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya selalu diberi kesehatan. Begitupun juga dengan ibu. Oke, setelah kita kemarin belajar tentang motivasi belajar, hari ini kita akan belajar tentang hakikat pembelajaran. Nah, simak dengan baik video yang disampaikan oleh teman kalian. Kemudian nanti silakan tuliskan pertanyaan di dalam kolom komentar. Nah, sekarang silakan simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda dengan NPM 2040604036 dan teman saya Herlina Liku dengan NPM 2040604032. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hakikat pembelajaran. Di dalam hakikat pembelajaran terdapat pertama, konsep pembelajaran, kedua, landasan konsep pembelajaran, dan yang ketiga, proses dan hasil belajar dalam pembelajaran. Pasti di antara kita pernah terbesit pertanyaan seperti ini. Apa sih konsep pembelajaran itu? Baik, di sini kami akan menjelaskan konsep pembelajaran itu. Konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditunjukkan kepada pembelajar supaya mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, pengertian konsep pembelajaran dari undang-undang dan beberapa para ahli. Pertama, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20/2003 Bab 1 Pasal Ayat 20. Kedua, pembelajaran ialah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Oleh Cori 1986. Yang ketiga, suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya disebut pembelajaran. Menurut Muhammad Surya. Yang keempat, sedangkan menurut Omar H. Malik, pembelajaran ialah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Landasan konsep pembelajaran. A. Filsafat proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya. Secara filosofi, belajar berarti mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan dan meyakini sesuatu kebenaran sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan manusia. B. Psikologi perilaku manusia bisa berubah karena belajar. Akan tetapi, akankah manusia itu memahami perilakunya sendiri atau menyadari dia harus berperilaku seperti apa, atau dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang berbeda? Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang akhirnya mempelajari produk dari gejala kejiwaan ini dalam bentuk perilaku-perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan oleh proses belajar. C. Sosiologi manusia. Sosiologi manusia adalah makhluk individu dan sosial. Melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi
teman hidup bersama dan maupun membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. D. Komunikasi dalam praktek. Proses belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini siswa dan guru, siswa dengan siswa, atau interaksi yang kompleks sekalipun pasti akan ditemukan suatu proses komunikasi. Landasan komunikasi ini akan memberikan warna dalam bentuk pendekatan model, metode, dan strategi pembelajaran, serta pola-pola inovasi pembelajaran. Seperti halnya landasan ilmiah yang lain, komunikasi cukup mampu mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan membaca pesan-pesan atau informasi pembelajaran. Teknologi pembelajaran erat kaitannya dengan penggunaan teknologi pendidikan. Pembelajaran yang komprehensif harus memperhatikan perbedaan interest siswa, di mana siswa yang ada tipe auditif, visual, dan kinestetik. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan menjembatani keempat minat siswa tersebut, sehingga pembelajaran lebih akomodatif dan menyenangkan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Seorang guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran dapat menggunakan media pembelajaran mulai dari yang sederhana sampai yang ke teknologi canggih. Proses belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada syaraf individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara abstrak karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati. Oleh karena itu, proses belajar hanya diamati jika ada perubahan perilaku dari seseorang yang berbeda dengan sebelumnya. Hasil belajar adalah suatu hasil yang nyata dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk rapor pada setiap semester. Apabila selama kami presentasi ada kesalahan dalam penyampaian, kami berdua meminta maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.